命は終わるもの、生命の苦し上げる巡礼だ。だがそれは人の伝説物語ではない。Wah, luar biasa sih sebenarnya eskul dan organisasi di SMA 15 itu banyak sekali ya, banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Ponsel Podcast Mas Seman Libel. Pertama-tama sebelum lanjut nih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya Muhammad Barijaya sebagai host di acara podcast kali ini, dan saya tidak sendiri, ditemani oleh Saya Reja Gartiwa Faisal dari kelas 11 IPA 5 dan saya alhamdulillah ketua OSIS coy. Oh mantap, Ketua kalian. OSIS. Ketua OSIS ya, mantap. Mantap. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik-baik saja lah, insya Allah. Kemarin-kemarin mah kecapean banyak acara sama kegiatan, tapi sekarang mah insya Allah sehat, bugar Jasmani dan rohani ya. Oke. strong. Aduh. Sekarang kan udah mau udah masuk waktu libur nih, libur sekolah. Kira-kira waktu libur akan dipakai kegiatan apa saja sih? Kalau libur mah sebenarnya banyak juga acara atau kegiatan, walaupun yang kadang ada acara mendadak kayak kemarin atau enggak ada proyek lembur lah, kayak ya tahu ya gitu, mempersiapkan MPLS, bikin buku panduan OSIS, terus nyiapin konsep open recruitment. Walaupun sebenarnya mah libur-libur wae sih. Oke, berarti sangat sibuk ya? Sibuk bisa sekali dibilang. yang bisa dibilangnya. Paling libur anu benar-benar nama seminggu ya. Kira-kira mau liburan kemana nih? Bareng doi gak? Aduh. Paling sama mama. Paling sama mama. Kata mama, liburan dulu 1 minggu. Oke. Jangan sibuk ting sama. Kasihan. Kan Kang Reja ini sebagai ketua OSIS nih. Yoi. Latar belakang masuki OSIS gimana sih? Mungkin ada sobat Libel yang penasaran mengenai latar belakang Akang memasuki OSIS. Latar belakangnya. Penasaran? Dia penasaran dong. Mau tahu? Mau, iya dong. Oke. Sejujurnya, pokok nama, asli nama iseng ya. Gak pernah niat saya masuk OSIS atau organisasi lainnya. Asli kan, seriusan itu mah. Asli. Dulu juga mau masuk TCC, tapi malah masuk OSIS doang. Awalnya mah iseng-iseng, soalnya dari SMP juga saya mah bukan aktivis organisasi. Dulu juga masuk English Club, tapi udah sekedar hadir gitu mah, buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Buat berbincang-bincang ya. Kan ada yang bahasa Inggris, kalau yang lain mah kurang ngerti. Kalau English Club mah kan Inggris, jadi mah pada ngerti. Jadi kalau sekarang mah udah ditelusurinya, udah dipikir-pikir bener-bener. Akhirnya mah tujuan saya masuk organisasi menjadi latar belakang adalah untuk membantu sesama lulusan senam. Membantu sesama Agar saya teh bisa bermanfaat untuk orang banyak, lainnya. baik di OSIS atau Irma juga. Walau ya Irma lebih dimasukin sama pembina, tapi alhamdulillah saya juga bersyukur bisa masuk di dua-duanya, dan di dua-duanya juga alhamdulillah saya bermanfaat dan kepake. Alhamdulillah. Mungkin OSIS lebih bermanfaat ya buat sekolah ya. kayak lebih dipakai oleh sekolah ya. Sangat aktif kan nama. Aduh. Nih kan dari sekarang akan menjadi ketua nih. Awal mula perjalanan menjadi ketua nih. Ceritain dong. Mungkin ada adik kelas yang belum tahu gitu gimana. Kok Kang Reja langsung jadi ketua OSIS sih, gimana perjalanannya gitu. Ini mah asli mungkin cukup menarik bagi kalian. Bahkan pernahnya waktu itu teh ngobrol sama rekan-rekan OSIS yang lainnya, nanya kenapa masuk OSIS dan kenapa saya jadi ketua OSIS. Mereka juga bilangnya asa aneh sih. Di luar nalar coy. Kok di luar sih? Emang kan niat apa gimana? Kayak gini nih, ceritanya maaf ya kalau agak panjang. Jadi awalnya tuh gini, kelas 9 akhir saya teh main game namanya FGO, Fate Grand Order. Asli dulu kan, begitulah wibu dan nolet. Kerjaan nonton anime, baca manga, mendalami lore. Nah dulu itu saya tuh nonton Fate series, semuanya digeres. Pokoknya semuanya ditonton tamat. Nah terus ada sisanya itu tinggal satu seri lagi, Fate Grand Order. Tapi Fate Grand Order itu kan bentuknya game. Jadi sebelumnya saya belum main karena saya suka Fate series, seri Fate. Jadi
saya main Fate Grand Order. Waktu main ternyata saya terpaku pisan ya dengan ceritanya. Asli ceritanya bagus atau mantap ya. Dari ceritanya itu kita menjelajahi dunia dengan berbagai waktu yang berbeda. Misal dari zaman dulu sampai sekarang, terus bertemu dengan tokoh-tokoh sejarah, juga kita menjalin hubungan dengan mereka Nah dari sana kita juga berusaha menyelamatkan dunia ya. Raja sang penyelamat dunia. Aduh, mantap sekali ya sukanya. Nah di sana itu ada satu karakter namanya Romani Archiman. Nah Romani Archiman itu punya kekuatan buat melihat masa depan. Nah dia itu punya suatu harapannya itu untuk menjadi manusia. Nah ketika dia berharap jadi manusia, karena dia itu bisa lihat masa depannya, ternyata pas lihat masa depan, dia melihat masa depan kalau dunia itu akan hancur, kalau semuanya terbakar, gak ada yang bersisa kan. Seram sekali ya. Ilustrasinya bagus. Nah pokoknya cerita dari Romani Archiman itu atau Dokter Roman ini, jadi dia itu karena melihat masa depan akan hancur, Roman itu terus berusaha semasa hidupnya jadi manusia itu, bukannya foya-foya main atau menikmati jadi manusia itu bagaimana, dia itu terus berusaha agar masa depan di mana dunia hancur itu tidak terjadi. Dan di akhir kisahnya, Dr. Roman atau Romani Archiman ini menitipkan perjuangannya kepada kita sebagai player. Jadi sebelum meninggal, mengorbankan diri, dia itu menitipkan kalau kita itu harus hidup dengan sepenuhnya di dunia ini. Kita harus bersyukur untuk hidup dan kita harus hidup untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar lagi. Begitu. Ada kata-kata nih, mau disebutin jangan? Sebutin dong. Jepang tapi? Aduh, Jepang. Gak apa-apa? Sedikit agak ngerti sih, tapi kalau ada mungkin ada sobat yang ngerti boleh disebutin. Gak apa-apa, ada di translate itu. Kalau di Jepang, enggak. Gak apa-apanya? Gak apa-apa, sebutin aja. Jadi ini kata-kata yang paling saya ingatnya itu. Biar gaya dulu. Inochi wa owaru mono, seimei no kurishi-ageru junrai da. Daga sore wa hito no densetsu monogatari diwarna. Yang artinya itu semua kehidupan akan berakhir. Kehidupan itu hanyalah penderitaan dan hanyalah cobaan. Tapi sesungguhnya kehidupan itu bukanlah kisah penderitaan dari seseorang atau bukanlah kisah penderitaan dari umat manusia. Terus ada lanjutannya bahwa hidup itu kisah dari cinta dan harapan. Aduh, cinta dan harapan, ngiri. Mantap, jadi kita itu harus memperjuangkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cintai. Karena di hidup itu yang indahnya perjuangan untuk memperjuangkan apa yang kita cinta dan harapkan. Bagus sekali ya. Nah dari kata-kata itu akhirnya saya asa mempunyai kewajiban gitu kan diteruskan gitu, karakternya meninggal udah gak ada lagi selamanya. Jadi saya asa harus gitu kayak amanat terakhir dari kakek yang mau meninggal. Ibaratnya apa? Kayak wasiat ya. Wasiat dari sesepuh. Ya. Untuk melanjutkan perjuangannya. Akhirnya saya karena melanjutkan perjuangan, katanya hiduplah dengan sepenuhnya dan perjuangkanlah manusia dan umat manusia. Akhirnya saya mikir kalau ingin memperjuangkan manusia berarti saya harus bermanfaat bagi sesama. Betul tidak? Betul. Dan akhirnya saya memilih jadi ketua OSIS, mencalonkan diri lahnya. Awalnya dari kelas 10 itu mencalonkan diri jadi ketua OSIS langsung sebelum masuk OSIS malahan. Belum masuk OSIS. Tunjuk ya mencalonkan gitu. Tapi luar biasanya, alhamdulillah sampai kepilih di tahap akhir, sampai dicalonkan sama ketua OSIS waktu periode tahun 2020-2021 dengan Kang Alba, dan alhamdulillah dari situ mah dengannya sayanya jadi wakil ketua OSIS dan sekarang jadi ketua OSIS. Masya Allah. Mau di-spill kan? Apanya yang di-spill nih? Jumlah suara. Aduh. Boleh dong mau di-spill. Jangan. Oh jangan. Lain waktu aja ya. Mungkin di episode selanjutnya di-spill lagi. Tidak bisa. Pokoknya nama terpilih kan. Oke. Kalau sekarang mah saya suka positive thinking. Mungkin ini memang sudah takdirnya sih. Sudah takdir. Jalannya.
kalau saya harus aktif dan memperjuangkan Libel di sini. Oke, ya Libel sama manusia aja. Oke Kang, kesan pesan akan mengikuti OSIS gimana sih? Kesan-pesannya sebenarnya mah sungguh luar biasa. Asli seriusan belum pernah terpikirkan di saya mah, apalagi dulunya tuh saya nolak wibu. Aduh, gila. Kalau mau ngobrol aja nggak berani dulu mah. Tapi banyak hal yang berharga saya dapatkan dari OSIS, mulai dari pengalaman yang tidak tergantikan, teman-teman seperjuangan, terus masuk ke lomba-lomba, terus ada juga seminar, juga acara-acara tingkat kabupaten atau kecamatan. Kalau sekarang mah dulu gak bakal terpikir bisa jadi seperti ini. Dan yang paling penting mah, yang terpenting kesan-kesan dari OSIS itu peningkatan diri saya, dimana sekarang sama sebelumnya beda jauh. Malahan teman-teman SMP saya juga tidak nyangka saya bisa terheran-herannya, kaget kayaknya gitu. Borong nu baturnya teman-teman SMP saya saja plomo-plomo. Plomo. Asli di luar nalar. Di luar nalar. Nah ini kan tadi udah berbincang-bincang nih soal cerita terinspirasi atau latar belakang masuk OSIS. Nanti minum dulu airnya supaya tidak haus ya. Oke, minum dulu. Oke kan. Sedikit agak haus gitu kan. Mantap gini ya. Segar. Oke kan lanjut ah. Yuk, masuk. Oke. Nih kan di SMA Negeri 15 Garut ini banyak exco atau organisasi-organisasi. Cara khusus Akang mengontrol dan mempersatukan exco gimana sih kan? Mengontrol dan mempersatukan. Ya, film. Menarik. Cara untuk mengontrol dan mempersatukan, tahap pertama-tama kita dari OSIS itu harus saling mengenal kan. Saling mengenal itu kita itu harus tahu bagaimana organisasinya dan bagaimana orang-orangnya. Maksud orang-orangnya itu kan di tiap organisasi beda mungkinnya keaktifannya. Juga orang-orangnya juga beda, mungkin misalnya di rumah musik kan suka musik dengan misalnya di sisi suka komputer kan bedanya gitu orang-orangnya. Yang pertama saling mengenal, soalnya kalau dari saling mengenal mah kesananya juga buat mengontrol sama mendekatkan teh bakal mudah. Tapi buat cara spesifik mah untuk mengontrol sebenarnya mah kami juga dari OSIS gak banyak intervensi atau ikut campurnya kalau organisasi lancar mah. Misalnya kayak sekarang kan KBL keren banget loh. Kan komunikasi broadcasting Libel aman tuh kan, lancar. Kalau gitu kan kitanya juga ngemplong gitu, udah suka ada kegiatannya alhamdulillah. Jadi itu mah bagi khusus eskolna atau organisasi kurang aktif. Kalau selain itu mah buat mengontrol mah sebenarnya kayak kalau akan sendiri yang suka ada ke eskolna lain. Nah itu salah satunya juga sambil mengenal, biar akan sendiri nanti tahu apa yang harus dilakukan ke tiap eskul atau organisasi. Buat mendekatkan mah, alhamdulillah pernah ada acara seperti bersama MTK, terus ada juga rapat-rapat koordinasi organisasi bersama MTK dan yang lainnya. Salah satunya itu juga mendekatkan hubungan kita selaku eskul dan organisasi. Selain itu mah kita juga dari OSIS selalu berusaha untuk menjalin hubungan dan komunikasi ke semua orang juga. Jadi bukan organisasi atau eskulnya aja, tapi kalau dari saya mah kita juga harus dekat sebagai orang-orang organisasi gitu. Jadi bukan mengenal sebagai eskul atau organisasi, tapi teman yang asli weh. Brother? Oke, brother. Aman. Nah, Kang, lanjut. Nah kan tadi udah cara mengontrol dan mempersatukan nih. Kira-kira di SMA Negeri 15 Garut ada eskul apa saja sih? Wah, luar biasa sih sebenarnya eskul dan organisasi di SMA 15 itu banyak sekali. Disebutin satu-satu ini teh. Sebutin dong ya, biar tahu ya, biar makin mengenal nih. Yang pertama dulu ya, yang bersama kita. Apa nih? Apa yang sedang bersama kita teh? Ya yang ada di sini dulu aja. Oh, yang ada di sini dulu. Di tempat berarti yang pertama KBL, Komunitas Broadcasting Libel.
Nah, bagi adik-adik yang minat nih buat sinematografi atau jurnalisme, langsung join ke sini. Betul tuh? Betul. Ditunggu ya. Ditunggu, masuk aja yuk, masuk buat adik-adik yang sekiranya hobi buat sinematografi, fotografi apapun, yuk join. Masuk kabeh. Keren banget loh. Aduh. Lanjut yang kedua. Oke. Ada TCC Titar Computer Club. Bisa ada adik-adik yang suka programming atau desain grafis atau malahan suka main game, bisa ikut TCC. Lumayan. Bagus buat masa depannya. Bagus desain grafis mah. Oke. Seriusan. Bisa dicek nanti. Terus ada juga rumah musik RM. Bagi kalian yang suka musik atau passionnya itu ada di musik, bisa nih masuk ke RM. Organisasinya juga kena. Walaupun rumah musik, tapi tidak sekedar musik-musikan aja, tapi benar-benar terarah dan terdidik. Oke, bagus. Lalu ada PMR, Palang Merah Remaja, seperti biasa. Palang Merah Remaja, kalau adik-adik ingin membantu orang tapi secara medis, bisa ikut nih di Palang Merah Remaja. Lumayan kan? Nah, ini kan tadi udah ada cara mengontrol dan cara mempersatukan eskul nih. Kira-kira di SMA Negeri 15 Garut, eskul apa saja sih yang ada gitu? Supaya biar adik-adik yang akan masuk ke sini bisa mengetahui gitu. Oke, semuanya nih, semuanya. Semuanya dong, biar pada tahu gitu. Berarti buat pertama-tama mah yang ada di sini dulu ya. Oke. Apaan ini yang ada di sini tuh? KBL, KBL. Komunitas Broadcasting Libel. KBL, keren banget loh. Buat adik-adik yang suka sinematografi atau jurnalisme, hayu join KBL. Ayo masuk kepada adik-adik semua yang hobi berfotografi ataupun videografi. Hayu masuk KBL. Lanjut ya kan? Lanjut. Oke, lanjut ada TCC Titar Computer Club. Jika adik-adik suka programming atau desain grafis, bahkan sampai objek 3D juga ada semuanya. Pokoknya komputer begitu lah. Mau main game juga bisa. Oke, mantap ya. Terus ada rumah musik kan. Rumah musik mau bagi adik-adik yang passionnya itu dalam musik gitu. Suka musik, minat musik, dan alhamdulillah di sini juga memang benar-benar dididik. Emang kita itu belajar musik, bukan sekedar main doang. Iya, oke. Lanjut, ada PMR, Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja mah bagi adik-adik yang suka membantu orang lain, tapi di bidang medis. Nah, boleh. Intinya mah UKS bang. UKS aman. Bisa mau stay di UKS karena membantu orang lumayan. Cuy. Lalu ada KSN, Kompetensi Sains Nasional. Jika adik-adik punya bakat dalam akademis, nah yuk join KSN. Siapa tahu kan juara 1 nasional. Amin. Semoga aja tahun depan ada dari perwakilan kita ya. Amin. Yang KSN juara nasional. Amin. Milik Mas siapa yang tahu ya? Iya kan betul. Terus ada Hurip Sunda bagi adik-adik yang suka dengan budaya Sunda sekaligus mau praktek budayanya bagaimana, masuk Hurip Sunda. Misalnya kumaha kan Jaipongan, alat musik Sunda. Nah, ada di sini tuh. Ada asli. Ada komplit. Jadi masuk banyak. Mantap. Terus ada juga lingkungan hidup bagi kalian yang suka menjaga lingkungan atau ingin mengeksplor lingkungan, bisa suka cocok tanam. Iya, cocok tanam. Suka mengurus tumbuhan. Nah, karena itu ini suka dengan tanaman, biasanya sehari-hari ngobrol dengan tanaman. Nah, itu mah buat adik-adik, nah tapi di kegiatan mah itu. Tapi sebenarnya harus kan ayah yang kalau tanaman itu diajak ngobrol bakal lebih aktif Bagus. Terus ada juga Irma, Ikatan Remaja Masjid. Alhamdulillah. Masya Allah, siswa Libel itu soleh-soleh. Alhamdulillah. Bagi rekan-rekan sekalian, adik-adik yang mau mengurus masjid, kalau kata gurunya mah memakmurkan masjid teh pahalana besar. Asli. Boleh masuk Irma, aktif alhamdulillah. Irma Ikatan Remaja Masjid ya. Ada juga Paskibraka, pasukan pengibar bendera. Nah, bagi adik-adik yang tertarik untuk mengibarkan bendera merah putih
di hari Senin ataupun di hari yang lainnya ketika ada acara-acara peringatan ataupun upacara yang lainnya, hayu masuk Paskibra. Malahan menurut saya di sini sejauh ini bagus bisa Paskibra di SMA 15. Kalau upacara suka rapi kan. Mantap. Terus upacaranya juga jarang ada misal ngaret atau kumaha. Jadi udah disiplinnya udah bagus ya gitu. Udah bagus. Jadi lanjutkan lah, bisa ada yang dari SMP-nya Paskibra lanjut. Udah ada skill ya, udah ada skill dari segi dasarnya gitu. Mantap. Terus ada Pramuka Praja Budakarana. Nah, sekarang juga luar biasa nih Pramuka ini. Sekarang ada program-program baru, kan mulai aktif kembali ya kan, waktu pandemi belum aktif. Nah, sekarang kalau adik-adik misalnya ikut Pramuka, langsung mana kakak-kakaknya pada aktif, pembinanya aktif, juga programnya mulai akan diaktifkan. Mantap. Lalu ada juga eskul-eskul olahraga kayak voli, basket, futsal, basket, sepak bola. Terus ada juga eskul ini bela diri kan, kayak silat, muay thai, karate. Nah, begitulah eskul-eskul olahraga sama bela dirinya mah. Juga terakhir tidak lupa yang berada di atas. Ya, junjungan tinggi. Ada duanya, MPK Majelis Perwakilan Kelas, juga OSIS Organisasi Siswa Intrasekolah. Kalau MPK mah bagi adik-adik yang ingin mencoba OSIS tapi baru gitu bisa ikut MPK, karena MPK mah fungsinya lebih ke yudikasi, di mana lebih ke membimbing dan menyarankan juga mensupervisi. Kalau di OSIS saya tunggu adik-adik semua, karena di OSIS ini adalah untuk kalian mengembangkan diri kalian. Anjay, mantap sekali. Ditunggu ya buat adik-adik yang mau masuk OSIS, yang masuk organisasi atau eskul di sini ya. Juga banyak sekali ya eskul-eskul di sini, mantap juga. Selain banyak juga kan, sebenarnya bagi adik-adik yang mau menambah eskul itu masih bisa, selama ya adalah syarat-syaratnya bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke. Nah, ini kan setelah pembahasan eskul, bahas apa lagi ya kira-kira? Oh ya, kalau kita sudah bahas adik-adik mah berarti MPLS. Nah, kan sekarang udah masuk PPDB nih. PPDB sebentar lagi udah usai tanggal 30 nih. Otomatis kan maka ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Kira-kira apa saja sih yang sudah dipersiapkan gitu untuk menghadapi MPLS? Yang sudah dipersiapkan ya, kalau bagi kita mah sudah mempersiapkan kayak bagaimana konsep acaranya. Juga tiap eskul juga organisasi udah mulai latihan untuk demo kan, insya Allah akan ada semacam demo. Kalau untuk adik-adiknya mah yang mau masuk, insya Allah lah untuk persiapan mah seperti biasa, mungkin nanti bakal ada pengumumannya. Oke. Nanti apakah ada di share ya ke grup-grup? Nah, ya di share di grup-grupnya, insya Allah. Terus kalau persiapan mas, selain itu nantikan acara-acara yang tunggu acara selanjutnya gitu. Insya Allah orang ramai lah buat tahun ajaran baru mah. Juga kalau dari Ahmad titik bagi adik-adik yang mau masuk libel, coba pikirkan di libel itu kalian mau jadi apa, punya visi dan mimpi yang jelas. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang mempunyai mimpi, dibicarakan dan dituliskan. Paling sukses adalah orang yang seperti itu. Makanya adik-adik, yuk lihat berorientasi ke depan, pikirkan akan menjadi apa nantinya. Oke, mantap sekali. Siapa tahu kan sukses. Amin. Mudah-mudahan. Sip kan. Sip. Nah, buat adik-adik, ayo dong gabung di sekolahnya SMA Negeri 15 Garut. Apa kan slogan moto kita? Coba dong bareng-bareng ngomong slogan moto kita ya. Oke. Tapi tunggu kan, buat promosi ya? Iya. Saya ada. Ada apa nih? Buat adik-adik semua yang ingin masuk SMA Negeri 15 Garut, dari Akan, hayu ajak oleh Akan. Mari kita ke SMA Negeri 15 Garut. Karena di SMA Negeri 15 Garut ini kita bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya, bisa mengeksplor diri, dan sekolah juga sangat mendukung dengan seluruh kegiatan kita, mau dari murid peringkat 1, aktivis organisasi, penggiat lomba, ataupun hal-hal lain positif, sekolah mah pasti mendukung kan. Karena poyes neno, apa tuh kan? Nah, udah kata positif yes, negatif no. Oke, mantap.
Tapi terlebih nama slogan kita teh ayo kan, barengan. Ayo. SMA Negeri 15 Garut, maju bersama, hebat semua, sekolahnya para juara.